Ahibbati fillah, sejatinya tujuan untuk menikah adalah sampai mati. Makanya dalam Islam itu nggak boleh ada nikah kontrak. Dulu sempat diperbolehkan, kemudian dihapuskan. Kita dengar di daerah mana yang banyak nikah kontrak? Di mana? Di sini. Allah, na'udzubillah min dzalik. Naam. Tapi terkadang dalam perjalanan hidup itu ada ketidakcocokan. Kita di awal sudah menjelaskan hukum asalnya perceraian itu nggak boleh gitu. Baik dari pihak suami menceraikan istrinya atau dari pihak istri menuntut cerai suaminya. Kapan diperbolehkan? Ketika ada sebabnya. Seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya karena suaminya sudah tua. Boleh. Suaminya sudah tua renta, nggak bisa melayani istri kadang-kadang. Atau karena suaminya buruk perilakunya. Suami anak ini ngomongnya kotor. Atau karena lemah, suaminya sakit-sakitan ya. Di sini diperbolehkan istri menggugat cerai suaminya, walaupun dianjurkan untuk bersabar gitu ya. Apalagi kalau sudah masalahnya masalah agama, suami nggak sholat, suami berzina, maka boleh sang istri menggugat cerai. Suami pun diperbolehkan menceraikan istrinya apabila ada ketidakcocokan. Salah satunya istrinya nggak nurut, atau boleh jadi istrinya sudah tua renta. Tujuan menikah salah satunya adalah menyalurkan syahwat. Istrinya ini udah nggak bisa gitu loh. Sedangkan dia mau nikah lagi nggak mampu. Ada laki-laki nggak mampu, karena kalau zuwad dua nggak mampu. Akhirnya yang ada bukan poligami tapi ganti. Artinya dia enggak, anak kalau suruh istri dua anak enggak mampu. Maksudnya anak harus memberikan nafkah kepada kedua orang istri, anak harus berlaku adil, kayaknya anak enggak mampu. Maka karena dia ingin menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, kemudian dia mengganti istrinya, itu enggak apa-apa. Tapi ingat, ada sebabnya. Namun tidak boleh sang suami menarik kembali mahar yang diberikan. Makanya dia berpikir, anak nikah lagi ini butuh uang banyak gitu loh. Bagaimana dia mengambil uang yang pernah dia berikan kepada istrinya? Haram hukum. Maka Allah sebutkan, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an. Pernah memberikan mahar kepada istrinya rumah, yang harga rumah itu mungkin 1 M. Karena dia mau nikah, maka dia minta istrinya mengembalikan maharnya itu. Maka nggak boleh. Ini satu hal yang terlarang. Atas dasar apa engkau mengambil harta itu kembali? Kemudian Allah sebutkan bahwasanya perempuan-perempuan itu telah mengambil perjanjian yang besar, perjanjian yang kuat sekali. Jadi di dalam Al-Quranul Karim ada 3 perjanjian yang disebut mitsaqan ghalidha. Kita lihat di akhir An-Nisa ini. Yang pertama mitsaqan ghalidha adalah perjanjian yang Allah ambil dari para nabi, para utusan Allah. Yang kedua mitsaqan ghalidha yang Allah ambil perjanjian itu atas Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga mitsaqan ghalidha yang ada di ayat ini, bahwa perempuan itu telah mengambil perjanjian yang kuat. Kemarin kita sudah sampaikan, boleh jadi istri ini menggugat suaminya, dia sudah diceraikan, tapi ada kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh suami, ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh suami, ada hak-hak istri yang tidak diberikan, maka dia boleh meminta pertanggungjawaban kepada suami.
Para ulama menyebutkan tentang mitsaqan ghalidha ini, apa maknanya? Imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Perjanjian yang kuat itu engkau menjaga istrimu dengan cara yang baik atau berpisah dengan dia dengan cara yang baik pula. Ada suami yang berumah tangga, istrinya dizalimin, diceraikan pun dipersulit sama suaminya. Maka engkau kalau sudah nggak cocok, ya udah, engkau ada dua pilihan. Engkau rawat, engkau pelihara istrimu dengan baik-baik. Engkau nggak mampu, ya udah, engkau lepas dia dengan cara yang baik pula. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau mengingatkan para sahabat tentang hak para istri. Kalian mengambil mereka dari orang tuanya, bayangkan, dengan kalimat Allah. Nggak main-main jemaah pernikahan ini. Makanya ada orang yang gampang menikah, gampang bercerai, gampang menikah, gampang bercerai, seakan-akan dia lupa dengan mitsaqan ghalidha ini. Baik, ini berkaitan dengan ayat 20-21. Di ayat 22-23 ini ayat tentang mahram atau al-muharramat yang nggak boleh dinikahi. Siapa saja yang nggak boleh dinikahi? Di ayat 22 ini disebutkan adalah istri orang tua kita, istri bapak. Itu mahram. Nggak boleh anak menikahi istri bapaknya atau mantan istri bapaknya. Kemudian disebutkan di sini yang haram di ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum, ya, ibu kalian itu haram, putri-putri kalian itu haram, wa akhawatukum, saudari-saudari kalian itu haram, wa ammatukum, ammah itu saudari dari pihak bapak, wa khalatukum itu saudari dari pihak ibu, jadi bibi-bibi kita itu mahram, wa banatul akhi wa banatul ukhti, ini keponakan, anak saudara kita itu mahram, baik anak saudara atau saudari. Kemudian disebutkan di sini ibu yang menyusui, wa akhwatukum minar radha'ah, saudara sesusuan itu haram, wa ummahatun nisaikum, dan ibu mertua itu mahram. Kemudian waraba ibukumul lati fi hujurikum, anaknya istri. Jadi kalau bapaknya ini sudah menggauli ibunya, jadi anaknya istri. Umpamanya ada A menikah sama janda, janda ini punya anak. Kalau sudah digauli ibunya, maka anaknya itu mahram. Kemudian ada larangan wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, istri anak kandung kita, istri anak kandung itu mahram. Jadi menantu itu adalah mahram, tapi anaknya anak kandung. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain, nggak boleh menggabungkan kakak beradik dalam menikah. Poligami umpamanya, dia nikahi kakaknya kemudian dia nikahi adiknya, itu tidak diperbolehkan, illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima, kecuali yang sudah pernah terjadi dahulunya. Baik, ahibati fillah, kita akan pindah ke surat An-Nisa ayat 34 sampai 35 di halaman 16-17. Nah, silakan dibaca. Surat An-Nisa ayat 34-35. أعوذ بالله
Bima Ustazana, bima faddalallahu. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim atau hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, Allah telah meletakkan aturan dalam kehidupan rumah tangga agar semuanya jelas siapa yang jadi pemimpin dan siapa yang jadi anak buah. Kita tahu bahwasanya surganya anak itu adalah orang tuanya. Tapi tatkala seorang anak perempuan menikah, maka kata Nabi SAW, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi SAW kepada seorang perempuan dari kalangan sahabat, lihat bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Kenapa? Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi ketika ada pernikahan, ada serah terima, orang tua menyerahkan putrinya kepada lelaki yang ada di hadapannya. Dia berikan. Sehingga dia harus tahu orang tua jangan intervensi di rumah tangga anaknya.
Dia perlu memberikan kepemimpinan itu kepada menantunya. Menantunya pemimpin. Sehingga kalau anak ini dihadapkan kedua perintah, satu perintah bapaknya, satu perintah suaminya, satu perintah ibunya, satu perintah suaminya. Perintah siapa yang harus didahulukan? Suaminya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah sudah tetapkan bahwasanya lelaki-lelaki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Atas dasar apa Allah mengangkat laki-laki menjadi pemimpin? Dua. Dasar yang pertama karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Hak cerai itu ada di tangan laki-laki. Laki-laki itu masih mikir kalau mau menceraikan istrinya. Secara umum laki-laki itu nggak terlalu baperan. Tapi kalau perempuan ada masalah dikit, dia ngomong, udahlah balikin aku ke. Betul ibu-ibu? Kalau hak cerai itu di tangan perempuan, kayaknya nggak ada yang bawa istri hari ini. Kayaknya udah bubar semuanya. Makanya Allah nggak berikan hak itu kepada perempuan. Dan Allah memberikan arahan kepada laki-laki agar tahu bagaimana sifat perempuan itu. Dia harus memaklumi hal itu. Jadi yang kedua, kalau yang pertama itu informasi dari Allah bahwa Allah memberikan kelebihan kepada para lelaki. Yang kedua, perintah Allah kepada para lelaki. Mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Nafkah yang pertama yang diberikan adalah mahar. Ketika pernikahan, nikah itu nggak sah kalau nggak ada mahar. Wajib ada mahar. Tapi istri boleh menghalalkan maharnya buat suami. Dan nikah itu nggak harus kontan. Bagi kita berada di masa yang orang suka berhutang ya, boleh nggak hutang istri? Boleh. Sama mertua. Dikatakan umpamanya maharnya berapa? Maharnya 100 juta. Bayar 5 tahun. Boleh jemaah. DP 20 juta gitu ya. Nanti tiap tahun di tengah perjalanan kadangkala istri ngomong, udahlah bang, aku halalkan bang. Sisanya alhamdulillah halal. Nggak apa-apa gitu loh. Apalagi suami yang pinter ngerayu istrinya ya supaya dihalalkan ini, banyak tanggungan ini dan itu, nggak masalah. Tapi Allah perintahkan nafkah itu kewajiban para suami. Biasanya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, terkadang terjadi kepencangan dalam kepemimpinan dia. Kecuali istri yang soleha. Istri yang soleha, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia akan mengatakan, bang gak apa-apa penghasilanmu lebih dikit atau kecil, yang penting aku punya suami bang. Ada istri yang seperti itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan Khadijah. Yang kaya siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan semua hartanya itu bisa digunakan oleh Nabi SAW untuk urusan dakwah ini. Kemudian Allah sebutkan tentang ciri-ciri wanita yang soleha. Apa kata Allah? Fasalihatu qanitat, kata Allah. Wanita-wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Qanitatun. Jadi yang pertama dia taat sama Allah. Makanya kalau dilihat perempuan yang diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini harus nih, ini kewajiban. Baru setelah itu taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dia menjaga kehormatan dirinya dalam kondisi nggak ada orang yang lihat. Mungkin suaminya merantau, suaminya pergi keluar kota, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berinteraksi dengan laki-laki lain. Maka ini penting buat para wanita untuk lebih berhati-hati dalam bermedsos. Kadangkala perempuan ini ada masalah sama
suaminya dia langsung curhat di medsos, di statusnya. Terkadang ada laki-laki hidung belang yang berusaha untuk mendekati dia. Hati-hati, Allah mengetahui apa yang terjadi. Wanita yang soleha dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya. Ada suami dia baik, nggak ada suami dia baik. Karena ada perempuan yang kalau ada suami pura-pura baik, melayani suaminya, ngerawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Tapi tatkala suami keluar rumah, anak-anak nggak diurusin, emaknya sibuk dengan handphonenya. Ada kayak gitu? Bapak-bapak ada? Nggak tahu bapak-bapak nggak, istilahnya baik. Alhamdulillah. Tapi ada perempuan yang baik ketika ada suaminya. Ketika nggak ada suaminya dia udah beda. Nanti dia ke rumahnya tetangga, sibuk arisan sana, arisan sini, macem-macem. Anaknya nggak diurusi. Ingat, wanita yang soleha bukan hanya soleha di hadapan suami, bukan hanya taat sama suami, tapi dia juga menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Kemudian Allah sebutkan ada kondisi yang tidak harmonis. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kalian mengkhawatirkan nusyuz. Nusyuz itu nggak nurut. Nusyuz itu nggak melayani. Dipanggil sama suaminya ke ranjang, nggak mau. Disuruh sholat, nanti. Disuruh umpamanya menutup auratnya, disuruh tidak bergaul sama laki-laki. Artinya perempuan ini tidak taat dan patuh sama suaminya. Kadangkala dia mengangkat suaranya atas suaminya. Apa yang harus dilakukan? Ceraikan mereka? Lah, nggak boleh terburu-buru. Tahapan memperbaiki istri. Ada sebagian laki-laki yang menikah, memang ketika menikah dia tahu istrinya ini belum soleha. Sejak awal dia tahu. Tapi dia berpikir insya Allah nanti di tengah jalan Ustadz bisa diperbaiki. Karena dia udah kadung jatuh cinta sama tuh perempuan. Akhirnya di tengah jalan gak pernah bisa memperbaiki. Apa sebabnya? Tahapan-tahapan ini dia nggak ikutin. Tahapan yang pertama apa kata Allah Azza wa Jal? Fa'idhuhunna. Berikan nasihat kepada mereka. Dan ingat, nasihat itu nggak harus marah-marah. Kalau ingin ngasih nasihat istri, jangan di depan anak-anaknya. Jangan teriak-teriak. Cari waktu yang tepat ketika anak-anak sudah tidur. Bikinkan teh manis buat istrinya, kasih pisang goreng, kemudian baru aku mau ngomong sesuatu sama engkau. Sampaikan kepada istri bahwa engkau mencintainya. Ini penting untuk membuka pintu hati. Kalau laki-laki ngomong sama istrinya, aku tuh gak suka sama engkau, biasanya pintu nasihat tertutup untuk diterima. Tapi kalau kita mengatakan, aku tuh ingin bersamamu sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Aku tuh gak ingin ya hidup ini tanpa keberadaan dirimu. Masya Allah. Terus baru dia ngomong, ada satu hal yang aku gak suka gitu loh. Sebutkan. Kasih nasihat. Kalau perlu dibacakan firman Allah. Ini loh, Allah melarang hal itu sebenarnya. Aku tuh gak suka engkau telat-telat sholatnya gitu ya. Maka tolong dijaga sholatmu. Silahkan. Taib, setelah dikasih nasihat, nanti mungkin belum berubah, kasih nasihat lagi belum berubah. Ada tahapan kedua, apa? Pisah ranjang. Ini tentunya untuk suami istri yang memang tinggal satu rumah. Kalau memang mereka LDR, ya memang pisah ranjang berbulan-bulan mereka. Istri nggak berasa apa-apa. Tapi kalau suami lagi datang ke rumah, kemudian dia kasih nasihat istrinya nggak mau, malam jangan tidur sama istri.
Boleh jadi tetap satu kamar tapi berikan punggung kepada istri. Engkau sibuk, istri dekat-dekat, afwan aku mau baca Quran. Supaya dia tahu bahwa dia nggak butuh sama istri yang tidak taat. Karena kalau seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya nggak nurut, malam hari dikumpulin istrinya merasa suamiku butuh sama aku. Aku dalam kondisi seperti ini tetap dia akan senang sama aku. Dia perlu sama aku. Tunjukkan bahwa engkau siap untuk berpisah dengan dia. Buktinya pisah ranjang dulu. Ini tahapan perlu diikuti. Allah yang memberikan arahan ini, jemaah. Wahjuruhunna fil madaji. Karena ada orang, Anda bertemu dengan beberapa kawan ya, yang dia puluhan tahun memberikan nasihat kepada istrinya nggak nurut-nurut. Anda ngomong, bang, mungkin abang ada yang salah ketika memberikan nasihat kepada istrinya. Ternyata kesalahan dia yang kedua ini. Istrinya nggak nurut, tetap dia gauli istrinya. Seharusnya dia, ya gimana Ustaz, istrinya cuma satu, nggak ada yang lainnya gitu. Nah, jadi memang ada kondisi lain tadi, ketika orang ini punya istri lebih dari satu, itu lebih kuat lagi dia untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Karena Nabi SAW pernah, jemaah, 3 bulan itu mendiamkan Zainab bintu Jahsh. Nabi marah sama Zainab. Suatu hari Nabi SAW itu, ini ada 3 wanita, 3 istri Nabi, Sofia, Aisyah, Zainab. Sofia ini dalam satu perjalanan dia naik onta yang lambat sekali, jemaah. Ketinggalan dia. Padahal hari itu adalah hari bermalamnya Nabi SAW di rumahnya Zainab. Jadi Zainab telat datangnya. Ketika datang dengan ontanya, Nabi SAW menyambut Zainab. Sofia, bukan Zainab, Sofia. Disambut Sofia ini ya sama Nabi, di air matanya dihapuskan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau kasih aku tunggangan yang nggak bisa lari, kata dia, yang lambat sekali. Nangis dia terus. Nabi berusaha menenangkan dia, tapi Sofia ini tetap nangis. Apa yang dilakukan sama Nabi SAW? Ditinggal Sofia. Ditinggal, sudah. Kita juga perlu tahu gimana cara memperbaiki istri gitu. Ada istri yang kalau dibiarkan malah nggak selesai urusannya. Ditinggal sama Nabi SAW. Ketika ditinggal sama Nabi SAW, Sofia tahu dia sudah salah. Dia terlalu membebani suaminya Nabi SAW. Nabi itu banyak yang diurusin gitu. Bukan hanya ngurusin dia, ngurusin umat. Akhirnya Sofia, karena dia tahu melakukan kesalahan, dia datang ke rumahnya Aisyah. Kata Sofia, Aisyah, aku hadiahkan malam ini buat engkau. Kata Sofia, asalkan engkau bisa bikin Nabi memaafkan aku. Nabi setelah asar SAW biasanya keliling ke rumah istri-istrinya. Ketika sampai rumahnya Aisyah, dilihat Aisyah ini dengan pakaian yang menarik, dengan parfum. Kata Nabi SAW, ini bukan malam harimu. Ya, kata Aisyah, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki. Akhirnya Nabi tahu, oh berarti Sofia sudah memberikan malam hari itu kepada Aisyah. Nabi memaafkan Sofia atas yang dia lakukan. Lalu Nabi berangkat ke rumahnya Zainab. Nabi mengatakan, Zainab, tolong tungganganmu engkau pinjamkan kepada Sofia. Kesian Sofia, kayaknya ada perjalanan, Sofia perlu naik onta gitu loh. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, kata dia, engkau mau ambil ontaku lalu engkau berikan kepada anaknya Yahudi itu? Karena Sofia ini Yahudi. Sofia binti Huyai bin Akhtab, bapaknya keturunan Yahudi. Itu Nabi nggak tahan dengan omongannya Sofia ini, nggak tahan. Dengan omongannya Zainab ini, akhirnya sama Nabi SAW nggak dikunjungin rumahnya Zainab 3 bulan. Jadi ada kesalahan yang fatal yang perlu diperbaikin. Setelah 3 bulan Zainab itu sudah merasa kayaknya mau ditinggal sama Nabi SAW.
ranjangnya itu sudah diberdirikan di rumahnya Zainab, karena dia merasa Nabi nggak akan balik ke dia. Ternyata setelah 3 bulan Nabi SAW datang ke rumahnya Zainab. Artinya ada kondisi-kondisi memperbaiki istri itu, suami harus tegas. Tujuannya memperbaiki. Dan alhamdulillah semua istri Nabi jadi benar akhirnya. Sehingga kita juga tahu tipikal istri kita seperti apa. Ada yang harus memang dimarahin. Ada yang perlu tadi pisah ranjang. Ya, ditinggalkan. Yang terakhir Allah Azza wa Jalla mengatakan wadribuhunna, pukul mereka. Pukul mereka. Memukul istri ini diperbolehkan dengan catatan yang pertama memang ada manfaatnya. Yang kedua tidak boleh melukai. Jadi memukul sekedar untuk mengingatkan dia. Boleh jadi dengan dipukul tangannya, ya, disentil jarinya. Seorang suami yang baik hati yang tidak pernah mukul, istri insya Allah sadar, iya aku salah dan suamiku serius ngasih nasihat aku. Sekarang kalau ada yang mukul istri bisa dilaporkan KDRT ya, maka perlu berhati-hati. Islam membolehkan mukul dalam mendidik dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka nurut sama kalian, taat sama kalian, jangan menyusahkan mereka. Ada suami yang istrinya sudah nurut tapi suaminya masih tetap tidak merespon baik tindakan istrinya. Seharusnya kalau sudah dilihat perubahan di diri istrinya, ya tolong direspon positif gitu loh. Dikasih hadiah istrinya, dipuji dia, disanjung dia. Sehingga perempuan itu kalau disanjung jamaah, insya Allah besok akan lebih baik. Jadi kalau antum masuk rumah, ya Allah engkau cantik banget hari ini, rumah bersih, anak kayak di istanain gitu. Oh besok tambah bagus lagi jamaah. Tapi kalau kita udah rumahnya bagus, istrinya cantik, suami cuma mana kopinya, mana tehnya, istri itu besok nggak akan bersih-bersih rumah, karena dia lihat suaminya tidak pandai berterima kasih. Maka tolong ketika istri sudah lebih baik, suami berusaha untuk memberikan reward, kasih hadiah atau apa kepada istrinya. Kemudian Allah sebutkan innallaha kana 'aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Baik, sekarang bagaimana kalau terjadi pertikaian di antara dua orang ini? Artinya bukan dari istri, tapi kedua orang ini udah kayaknya ada masalah, Ustaz. Kalau masalahnya di istri, suami tadi memberikan arahan. Tapi kalau masalahnya ada di kedua belah pihak, maka Allah sebutkan di sini cara menyelesaikannya adalah dengan mengirimkan hakam, penengah. Jadi perlu mediator. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator dari pihak laki-laki, mediator dari pihak perempuan, bukan dari satu pihak. Kadangkala ada yang mengatakan masalahnya ini di perempuan, tunggu dulu. Menurutmu masalahnya di perempuan karena engkau dengar dari anak laki-lakimu. Aku melihat masalahnya di anak laki-laki. Ya sudah, dua orang ini dikirim untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh jadi dengan cara datang ke rumah mereka, mendengarkan dari pihak perempuan masalahnya apa, mendengarkan dari pihak laki-laki masalahnya apa, kemudian musyawarah, kira-kira masih bisa diperbaiki apa tidak. Kalau dikatakan kayaknya nggak bisa, terus gimana? Ya udah cerai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau mamanya enggak, insya Allah masih bisa diperbaiki. Ada kejadian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Naam. Jadi ceritanya ini Abdullah bin Abbas diutus sama Muawiyah berdua untuk menyelesaikan masalahnya Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah. Aqil bin Abi Thalib ini dari keluarga Bani Hashim. Maka yang dikirim Abdullah bin Abbas sebagai mediator. Adapun Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah ini
masih keluarga dengan Muawiyah. Apa yang terjadi jamaah? Jadi istrinya Aqil itu, kalau Aqil datang ke rumah, dia ngomong sama suaminya ini. Apa kata dia? Aina Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah. Dia bertanya tentang bapak dan pamannya. Di mana bapak dan pamanku? Kata Aqil, kalau engkau nanti masuk neraka, engkau akan dapati di kananmu. Ini suami istri. Kalau engkau nanti masuk neraka, engkau akan dapatin di sebelah kananmu nanti, seperti itu. Ribut, marah istrinya ini. Laporan ke Utsman bin Affan. Laporan ke Utsman, akhirnya Utsman mengirim Ibnu Abbas dan Muawiyah. Berangkatlah Abdullah bin Abbas dan Muawiyah ke rumahnya Aqil. Sampai rumahnya Aqil, ternyata rumahnya sudah tutupan jemaah. Berarti mereka udah baikan. Pulang mereka nggak jadi jemaah. Maka kita perlu tahu ada masalah-masalah yang seharusnya tidak keluar, tidak didengar sama orang tua. Kalau sudah sampai ke orang tua, kadangkala pihak orang tua, khususnya orang tua perempuan itu nggak terima. Kalau umpamanya putrinya mengatakan, Pak, aku itu dipukul sama suamiku, Pak, itu nggak terima biasanya. Bukan jadi mediator, yang ada malah memisahkan dua orang ini. Yang terkadang setelah pisah, anak perempuannya sebenarnya masih cinta sama suaminya. Ingat, masalah-masalah yang bisa diselesaikan sendiri jangan sampai terdengar orang lain. Jangan sampai. Selesaikan sendiri. Apalagi anak perempuan, kalau bisa engkau jangan membebani orang tuamu lagi gitu. Selama masalahnya bisa diselesaikan. Tapi kalau masalahnya sudah berat, Ustadz, ana udah nggak mampu, kayaknya ana harus ngomong sama abah ana. Ya silahkan. Tapi kalau masih bisa, konsultasikan kepada selain orang tua. Kalau konsultasi sama ustadz, sama apa gitu loh. Tapi kalau sama orang tua, biasanya orang tua lebih condong untuk melindungi putrinya daripada melanjutkan pernikahan dengan orang yang telah menzalimi putrinya.